warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igna Fauzia. Di sini saya akan membahas tentang siklus menstruasi. Sebelum masuk ke siklusnya, kita akan membahas dulu sedikit tentang menstruasi. Menstruasi adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim disertai dengan pendarahan berulang-ulang setiap bulannya. Dinding endometrium mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkan. Penebalan endometrium terjadi untuk mempersiapkan penempelan ovum yang telah dibuahi. Umumnya, darah yang keluar berkisar antara 10 hingga 80 ml dengan kisaran rata-rata antara 35 ml per hari. Di sini ada tabel yang membahas tentang siklus menstruasi. Fase menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu fase menstruasi, yang kedua ada fase praovulasi atau folikuler, yang ketiga ada fase ovulasi, dan yang keempat, yang terakhir ada pasca ovulasi atau luteal. Kemudian siklus pada menstruasi yaitu ada 3, yaitu siklus hormon, kemudian siklus ovarium, kemudian yang terakhir adalah siklus uterus atau rahim. Oke, sekarang kita masuk ke fase pertama, yaitu fase menstruasi. Diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum, kadar hormon progesteron pun ikut turun, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen, membantu untuk mematangkan sel telur. Selanjutnya, fase ini umumnya terjadi antara 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Kemudian fase kedua yaitu fase praovulasi atau folikuler. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan hormon estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan naiknya hormon estrogen, dinding rahim pun ikut mengalami penebalan kedua. Hal ini terus naik hingga ke tahap maksimal. Kemudian kita masuk ke fase ketiga, yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen memulai menurun. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan sangat tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum sel telur keluar dari ovarium. Fase terakhir yaitu ada fase pasca ovulasi atau luteal. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan akan membentuk corpus luteum. Corpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau thermal shifts yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu oleh hormon estrogen yang memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun, lama-kelamaan corpus luteum akan hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luluh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Dan itulah penjelasan dari saya tentang siklus menstruasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.